Pemirsa, Anda menyaksikan News Update bersama saya, Cakri Miller. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam proses sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Ahok akan meminta PPATK untuk menelusuri dana sebesar 200 miliar rupiah yang dituduhkan belum dibayarkan oleh Pemprov DKI kepada pengusaha sertifikat tanah. Ahok mengatakan akan segera meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam proses sengketa lahan seluas 8,7 hektar itu. Ahok menambahkan pihaknya telah mengembalikan uang senilai 9,6 miliar rupiah yang disebut-sebut sebagai uang terima kasih dari pengusaha pemilik sertifikat ke KPK Januari lalu. Ahok pun akan terus berkoordinasi dengan KPK, Bareskrim, dan BPK untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan pegawai DKI itu. Kasus ini terungkap ketika pemilik sertifikat lahan perseorangan bernama Tuti Soekarno mengajukan gugatan ke Pemprov DKI atas pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat yang belum lunas. Uang senilai 200 miliar rupiah itu menurut Tuti belum dibayar oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Pemprov DKI Jakarta dari total nilai beli 668 miliar rupiah. Audit BPK pun menyebut ada potensi kerugian negara karena lahan milik Dinas KPKP justru dibeli dari pihak ketiga. Makanya itu udah menggugat kok. Makanya mesti bawa ke pengadilan, saya bilang kalau udah ngotot kayak begitu. Kalau dia bilang resmi nggak resmi urusan kedua ya. Ini kan sengketa. BPN resmi keluarin. BPN menganggap tidak ada double. Kalau nggak ada double sertifikat, ini urusan kedua, ini kita buktikan di pengadilan, kita dapat di pengadilan. Tapi yang kedua nih, saya mau tahu duit yang ditransfer itu kemana. Terus Ibu Tuti kan gugat ke pengadilan, dia bilang 2 miliar dia nggak terima. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau gitu kesimpulannya. Makanya mesti bawa ke bagian aparat saja, biar dipanggilin semua, KPK semua baru ketahuan, ditelusuri PPATK. Duitnya kemana? Itu Ahok juga mempertanyakan aliran dana dari uang yang telah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Proses pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat berbuntut panjang. Lahan yang semula dibeli untuk membangun rusun diketahui merupakan lahan milik Pemprov DKI sendiri melalui Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan. Lahan seluas 4,6 hektar tersebut diklaim merupakan milik Pemprov DKI sejak tahun 1967. Ahok pun mempertanyakan sertifikat tanah dari BPN yang dimiliki seseorang bernama Tuti yang menjual lahan ke Pemprov DKI Jakarta senilai lebih dari 600 miliar rupiah. Curiga aja gitu, makanya kita curiga apakah kok BPN bisa keluarin sertifikat. Nah terus saya juga curiga juga begitu dia udah sertifikasi, saya juga baru ingat kenapa beli lahan tanya saya melulu gitu loh. Urusan lahan kan bukan urusan saya gitu. Kalau orang sodorin di depan paling saya tulis diperiksa, dia pricer, mau sesuai aturan. Masa mau deal bayar-bayar nyuruh saya gitu, saya bingung. Makanya itu udah menggugat kok. Makanya mesti bawa ke pengadilan, saya bilang kalau udah ngotot kayak begitu. Kalau dia bilang resmi nggak resmi urusan kedua ya. Ini kan sengketa. BPN resmi keluarin. BPN menganggap tidak ada double. Kalau nggak ada double sertifikat, ini urusan kedua. Ini kita buktikan di pengadilan. Kita dapat di pengadilan. Tapi yang kedua nih, saya mau tahu duit yang ditransfer itu kemana. Terus Ibu Tuti kan gugat ke pengadilan. Dia bilang 2 miliar dia nggak terima. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau gitu kesimpulannya. Makanya mesti bawa ke bagian aparat saja, biar dipanggilin semua. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan pemeriksaan keuangan Pemprov DKI oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK mengindikasikan adanya kejanggalan pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. BPK menyebut ada kemungkinan lahan yang dibeli merupakan lahan Pemprov DKI sendiri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kapolri terpilih. Beralih ke informasi dugaan adanya mafia tanah dalam proses pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat berhembus dengan kencang. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut ada oknum di dalam pemerintahan yang ikut terlibat. Polemik kepemilikan lahan untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat oleh Pemprov DKI kian panjang. Dugaan adanya sertifikat ganda dan gratifikasi yang diterima oknum di lingkungan Pemprov DKI pun mengemuka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meyakini ada mafia tanah yang bermain dalam pembelian lahan seluas 4,6 hektar tersebut. Karena di Jakarta ini mafia-mafia ini bermain terus. Ya ini mari ya, kita bongkar habis kalau menurut saya. Siapapun yang terlibat gitu ya, itu harus bertanggung jawab.
bukan hanya mengembalikan uang negara, ya, tapi juga bisa pidana loh. Kalau saya melihat temuan di BPK, ya ada yang bermain, baik itu dari dalam maupun dari luar. Tidak bisa dari luar saja, tanpa bantuan dari dalam. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya kini tengah menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Mungkin untuk konfirmasi beberapa data itu memang diminta. Gitu. Artinya sudah ada tim yang kesana untuk ada ya. Terkait dugaan sertifikat ganda, pihak Kelurahan Cengkareng Barat menolak menjelaskan status kepemilikan lahan yang menjadi polemik tersebut. Punya perseorangan gitu, atau gimana Pak? Kasus ini mengemuka saat pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada November tahun lalu membeli tanah seluas 4,6 hektar senilai 648 miliar yang berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Belakangan diketahui bahwa tanah tersebut ternyata adalah milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Ini artinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membeli lahan yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Tim Liputan, Metro TV. Kembali lagi di Netizen News, pemirsa, ini tagar selain Pray for Turkey, tapi tagar yang beredar di Indonesia di trending Twitter adalah tagar HBD 50 Ahok. Ini dia yang juga menjadi topik ketiga Netizen News kali ini, di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama genap berusia 50 tahun hari ini. Ucapan-ucapan selamat tentunya sudah masuk ya untuk Pak Ahok dan juga sudah ramai di lini masa Twitter dan juga menjadi trending Twitter lokal Indonesia. Ini dia tagar HBD 50 Ahok. Kita lihat dulu yuk ucapannya. Selamat ulang tahun Pak Ahok, umur panjang biar bisa membuat Jakarta lebih baik lagi, tuh kan tagarnya HBD 50 Ahok. Selamat ulang tahun Pak Ahok, semoga hari ini Anda sekeluarga bisa family time sebentar sambil merayakan HBD 50 Ahok. Lalu selamat ulang tahun Pak Ahok, panjang umur, sehat selalu dan semoga menjadi gubernur 2 periode. Kode, amin. Tagar HBD 50 Ahok. Selamat ulang tahun Pak Ahok, lanjutkan bikin terobosan ya Pak biar rakyat punya harapan figur pemimpin yang baik. Apaan family time? Tadi kami konfirmasi terakhir beliau sedang berada di kantor masih mengurusi terkait juga berkoordinasi dengan Menteri Kelautan. Entah apa yang didiskusikan, yang jelas tetap dengan filosofi kerja bahkan di hari ulang tahunnya sendiri. Ini dia juga mime seperti biasa ya, kalau orang Indonesia kan kreatif sekali dalam membuat mime. Jedi Ahok nih yang ngomong-ngomong sudah berusia 50 tahun, genap 50 tahun, si Pitung. Perwakilan dari Jakarta ya, Betawi sekali ini. Ya kreatif deh semuanya. Dan tagar 50 Ahok ini juga menjadi tagar yang trending di beberapa lini masa Instagram dan juga media sosial lainnya. Semua berlomba-lomba untuk membuat meme dan juga membuat ucapan yang kreatif untuk Pak Ahok. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Pak Ahok. Kalau misalnya life begins at 40, kalau 50 real life begin at 50. Sekali lagi selamat ulang tahun, dan ucapan ulang tahun tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Netizen News kali ini. Saya Widya Saputra mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memasuki usia ke-50 hari ini, Rabu 29 Juni 2016. Di usia yang genap setengah abad ini, dirinya memiliki sejumlah harapan, salah satunya yakni terus bekerja untuk menyejahterakan orang banyak. Untuk itu pun dirinya harus terus bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan. Menurut Basuki, dirinya tak punya tradisi khusus dalam merayakan ulang tahun. Hanya saja dirinya membandingkan sisa umurnya dengan umur ayah dan kakeknya, sehingga sisa umur ini yang dipakai acuan untuk bekerja. Sementara itu, Basuki juga membeberkan orang pertama yang mengucapkan ulang tahun ialah sang istri, Veronica Cahayapurnama. Ya, harapan saya juga sadar bahwa saya kurang 1 tahun untuk kerja mensejahterakan orang banyak. Jadi kalau tiap ulang tahun saya hitungnya ya kurang 1 tahun. Berarti kerjanya masih makin cepat. Nggak bisa, nggak bisa. Pagi ada di rumah juga cepat juga. Orang datangnya istri lah. Enggak, saya nggak punya tradisi.
tradisi dari dulu dengan bapak saya itu tradisi lain. Tidak ada. Jadi kalau bandingkan dengan umur bapak saya 67 tahun, berarti saya tinggal 17 tahun untuk kerja. Kalau bandingkan dengan kakek saya masih 40 tahun lebih. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Satuan Tugas 115 bekerja lebih maksimal dalam upaya pemberantasan pencurian ikan atau illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Presiden juga mengingatkan agar jangan ada aparat yang berani membackingi praktek pencurian ikan. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115 di Istana Negara. Satgas yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ini diharapkan mampu terus berkontribusi dalam menjaga dan mengawal keutuhan sumber daya laut Indonesia. Presiden meminta agar sejumlah instansi dan lembaga yang tergabung dalam Satgas ini untuk terus bersatu dan fokus dalam pemberantasan mafia illegal fishing. Presiden juga mengingatkan kembali jangan ada aparat yang berani membackingi tindakan ilegal ini. Pasca dibentuk sejak tahun 2015, Satgas ini telah menenggelamkan 176 kapal asing yang terbukti mencuri sumber daya laut Indonesia. Dan saya juga tidak ingin lagi mendengar ada lembaga oknum aparat yang menjadi backing, yang membackup illegal fishing. Tidak ada lagi. Termasuk di dalamnya masyarakat juga harus diedukasi untuk tidak mau berkolaborasi dengan pelaku illegal fishing dan ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan aksi illegal fishing. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Hanura Zainuddin diperiksa penyidik KPK selama 3 jam terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Zainuddin merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK. Saat dikonfirmasi, Zainuddin mengaku dicecar penyidik seputar pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Zainuddin, dirinya tidak terlalu banyak mendapat pertanyaan dari penyidik. Zainuddin berdalih pemeriksaan kali ini hanya pelengkap pemeriksaan sebelumnya. Namun politisi Hanura tersebut berkelit saat ditanyai apakah dirinya sempat ditanyai penyidik seputar aset milik tersangka M. Sanusi. Pertanyaan dikonfirmasi ke Anda? Ada 10-20 Pak? Enggak. Dikit aja Pak ya? Ya sebatas soal pelengkap aja. Hah? Pelengkap aja. Tapi soal masih tetap seputar pembahasan reklamasi Pak ya? Oh gitu. Sempat ditanyakan soal aset-aset Pak Sanusi nggak Pak? Pemirsa, inilah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hingga Rabu malam ini KPK masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka dugaan kasus suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat yang melibatkan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Fazila Hairunisa langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Fazila, apakah sudah ada tersangka yang keluar? Yasmin, sejak kemarin hingga pukul 11 saat ini belum juga ada tanda-tanda tersangka yang akan keluar dengan menggunakan rompi orange, dan kurang dari 1 kali 24 jam KPK telah menetapkan 5 tersangka yang salah satunya yaitu anggota DPR Komisi 3 yang berinisial IPS asal Partai Demokrat. 4 lainnya yaitu berinisial SHM, YA, NOP dan juga SPT. SHM dan YA merupakan pihak swasta, sementara NOP sebagai sekretaris dari IPS dan SPT merupakan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat. Mereka diduga terlibat kasus suap dalam rencana proyek pembangunan 12 ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai proyek sebesar 300 miliar rupiah selama 3 tahun yang masuk dalam APBNP 2016. Dan dari hasil OTT KPK atau operasi tangkap tangan, KPK mendapatkan uang sebesar $40.000 Singapura yang terdapat di kediaman IPS di perumahan anggota DPR di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan, dan juga
mengamankan bukti transfer senilai 500 juta rupiah dari 3 rekening. Dan sebagai penerima suap dalam hal ini yaitu IPS dan SHM dan NOP disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Kemudian sebagai pemberi yaitu YA dan SPT disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Wakil Ketua KPK yaitu Basaria Panjaitan. Jadi yang pada saat itu ada rencana dari Dinas Prasarana dan Tata Ruang dan Pemukiman yang dalam hal ini kepala dinasnya berinisial SPT berencana akan membuat ada nilai proyek sebesar 300 miliar. Itu kira-kira latar belakangnya, sehingga seseorang yang bernama SHM yang memiliki link dengan seorang anggota DPR di pusat memberikan janji dia akan bisa menyiapkan dan mengabulkan proyek itu akan dapat dan itu akan didapatkan untuk Sumatera Barat. Yasmin. Ya Fazila, lalu apakah ada keterlibatan dari pihak lainnya? Yasmin, sejak tadi pada saat dikonfirmasi KPK menyatakan bahwa masih akan terus selidiki apakah ada kaitannya dengan pihak-pihak lain, juga termasuk apakah ada kaitannya dengan Partai Demokrat karena IPS ini merupakan wakil bendahara umum Partai Demokrat, dan KPK juga masih terus selidiki apakah ada kaitannya dengan komisi lainnya di DPR, juga terkait dana, apakah ini merupakan dana aspirasi ataukah dana kementerian, ini juga masih terus diselidiki, serta pengusul anggaran ini juga masih terus diselidiki oleh KPK. Sementara salah satu pimpinan KPK yaitu Laude M. Syarif mengatakan hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan acara buka puasa yang digelar beberapa waktu lalu ini yang berdekatan dengan OTT yang digelar oleh KPK bersama dengan Komisi 3 di gedung KPK. Dan Laude M. Syarif menyatakan bahwa acara buka puasa ini benar-benar murni acara buka puasa dan membahas bagaimana kerjasama antara KPK dan Komisi 3 dalam membahas korupsi. Dan dengan adanya kasus IPS ini menambah coretan daftar politisi Partai Demokrat yang ditangkap oleh KPK. Seperti diketahui ada beberapa di antaranya yaitu seperti Nazarudin, Angelina Sondak, juga selevel menteri atau setingkat menteri yaitu Anggi Malalangeng dan juga Jero Wacik. Yasmin. Baik, terima kasih Fazila Hairunisa melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.